kita nyium bau-bau yang di samping warung saya itu bau-bau yang nggak enak gitu. Kayak bangke lah, semacam kayak bangke tikus apa bangke kucing. Nah, kita sepakat sama warga kan, saya dobrak ini pintu ya. Ya Pak, dobrak aja. Saya dobrak, Pak Hamka itu udah tertelungkup. Kita pastikan CCTV 2 angle yang mengarah ke rumah korban tidak ada indikasi orang lain yang masuk yang ke diperiksa lokasi. Ya. Jenazah seorang lelaki dan anak balitanya ditemukan membusuk di dalam rumahnya di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Sang istri dan anak sulungnya ditemukan masih hidup di dalam rumah dalam kondisi lemas dan linglung. Lantas, apa penyebab kematian suami dan anak bungsunya? Kematian seorang ayah dan anaknya di rumah Koja, Jakarta Utara menyisakan tanda tanya. Ada apa di balik kejadian ini? Bagaimana kesaksian sang istri yang pada saat kejadian juga berada di dalam rumahnya? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Akhir Oktober lalu, warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara digegerkan oleh penemuan jenazah Hamka Rusdi dan anak balitanya di dalam rumah dalam kondisi membusuk. Sementara NP, sang istri dan anak sulung mereka ditemukan masih hidup. 2 mayat ditemukan, 1 mayat berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun. Kemudian 1 lagi mayat balita, perkiraan umur kira-kira 1 sampai 2 tahun. Polisi setidaknya telah melakukan 3 kali olah TKP guna memastikan penyebab kematian Hamka dan anak bungsunya. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya sampel cairan dan sampel sisa makanan. Beberapa sampel yang kami ambil di TKP ada bentuk cairan, kemudian sisa makanan, kemudian beberapa benda-benda ya yang kami anggap penting untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasar rekaman 2 CCTV yang mengarah ke rumah Hamka, polisi memastikan selama 10 hari sebelum jenazah ditemukan, tidak ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut. Di CCTV hanya kita pastikan CCTV 2 angle yang mengarah ke rumah korban tidak ada indikasi orang lain yang masuk ke lokasi. Ya. Terungkapnya kematian Hamka Rusdi dan anak balitanya bermula saat warga mencium bau busuk dari rumah Hamka di Jalan Tugu 5, nomor 12, Kelurahan Tugu Selatan. Warga curiga lantaran tidak melihat Hamka maupun keluarganya keluar rumah berhari-hari. Seorang warga setempat menelpon Hamka, namun tidak ada jawaban. Warga pun melapor ke ketua RT. Mereka sepakat mendobrak pintu rumah Hamka. Di dalam rumah, warga menemukan istri Hamka dan anak sulungnya masih hidup. Sementara itu, Hamka dan anak bungsunya ditemukan tidak bernyawa di tempat terpisah. Bangunan rumah Hamka terdiri atas 2 lantai. Hamka dan keluarganya tinggal di lantai 2. Sementara lantai dasar merupakan toko yang ia sewakan kepada orang lain. Kami bertemu Fitra. Lebih dari setahun, ia menyewa tempat di lantai dasar rumah Hamka untuk berjualan kue. Fitra mengaku mulai mencium bau busuk sejak 28 Oktober. Pas hari Sabtu itu tanggal 28, saya sedang jualan di warung saya. Nah, kita nyium bau-bau yang di samping warung saya itu bau-bau yang nggak enak gitu.
kayak bangke lah, semacam kayak bangke tikus apa bangke kucing. Saya ngomong sama teman saya, udah berarti saya telepon ke orang kelurahan ya, terus ke Babinsa, ya nggak apa-apa Pak. Kami menemui Bambang Dwi Ratmoko, petugas Babinsa Koramil 01 Koja. Bersama dua warga, Bambang mendatangi rumah Hamka di lantai 2. Mereka lantas mendobrak pintu rumah karena terkunci dari dalam. Bambang menemukan istri Hamka, NP, dan anak sulungnya dalam kondisi lemah di dalam rumah. Saya panggil, nggak ada respon. Nah, jadi itu pintu saya gedor-gedor gini, jadi dikunci dari dalam. Nah, kita sepakat sama warga kan, saya dobrak ini pintu ya, saya dobrak. Ternyata di dalam itu ada istrinya, lagi duduk di sofa itu. Emang keadaan ibu itu lemas, udah pucat, kuning gitu. Udah saya tanya, bapak mana, anak mana bu? Udah keluar. Bah, ini pikiran saya nggak jelas. Udah bawa keluar, bawa ke bidan. Bambang juga menemukan jenazah Hamka dan anak balitanya di dalam rumah. Hamka dalam posisi tertelungkup, kedua kakinya di dalam kamar mandi. Badannya berada di luar, tepat di depan kamar tidur kedua anaknya, menghalangi pintu kamar. Bambang pun terpaksa masuk kamar melalui jendela dan menemukan si sulung bersama jenazah adiknya. Ada lorong, ternyata suaminya itu, Pak Hamka itu udah tertelungkup. Wah, suaminya udah meninggal, anaknya ini. Saya cari, saya ke kamar kedua, karena kok kamar kedua posisinya itu sampingnya itu ada mayat, ya ada mayat. Akhirnya saya lari keluar, saya minta bantuan sama warga, saya suruh nyariin linggis. Akhirnya jendela itu saya buka, ternyata ada anaknya di kasur, yang perempuan nomor 1, yang adiknya itu umur 2 tahun, laki-laki, udah tertelungkup. Melihat kondisi istri Hamka dan anak sulungnya yang lemah, warga membawanya ke klinik terdekat. Kami menemui dokter Diana yang memeriksa istri Hamka dan anak sulungnya di klinik. Menurutnya, anak sulung Hamka mengalami kekurangan nutrisi dan dehidrasi. Sementara kondisi sang ibu lusuh, lemas, dan linglung. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada mereka. Saya lihat anaknya ini ya memang karena kekurangan nutrisi ya, kekurangan cairan juga, lemas, tapi anak masih lebih terlihat sehat sih daripada ibu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada tanda-tanda luka. Ibu juga begitu. Kini, anak sulung Hamka dirawat oleh keluarganya, sementara NP, sang ibu, dirawat di rumah sakit Polri guna menjalani pemeriksaan kejiwaan. Polisi hingga kini belum mengeluarkan hasil pemeriksaan kejiwaan NP. Kita bisa memeriksa itu ya, dalam waktu, biasanya kita perlu waktu 14 hari. Secara sepintas kalau saya tengok gitu, masih ada blok. Nah, ketika ditanya, saya tanyanya juga tanya keluarga dan sebagainya, tentang kondisi kesehatannya dan sebagainya, itu masih ada terpatah-patah atau ada yang lupa. Tetapi kesini mulai baik. Di rumah sakit yang sama, tim kedokteran forensik melakukan otopsi terhadap jenazah Hamka dan anak bungsunya. Diperkirakan usia kematian Hamka 10 hari, sementara kematian anaknya 3 hari. Usia kematian dari korban bapak-bapak tadi adalah usia kematiannya sekitar 10 hari ke atas. Sementara anak berada di usia kematian 3 hari. Jadi ada perbedaan usia kematian. Karena kondisi jenazah telah membusuk, tim forensik tidak bisa mengetahui dengan jelas penyebab kematian mereka. Kondisinya memang sudah terjadi pembusukan lanjut. Pembusukan lanjut, kemudian kita periksa, memang informasi yang kita dapatkan tidak banyak. Memang yang kelihatan di luar, memang tidak ada trauma yang berupa misalnya luka di kulit dan sebagainya, untuk bapak nggak ada.
Lantas, mengapa sang istri berlaku tak wajar terhadap kematian sang suami? Apa yang sebenarnya terjadi? Almarhum Pak Hamka itu, Haji Hamka itu, tahu saya orang dari keluarga baik-baik semua ya, termasuk golongan orang mampu. Yang saya dengar itu punya usaha travel untuk umroh. Saya terakhir komunikasi dengan beliau itu tanggal 13 sepulang sholat Jumat, bareng saya pulang ya 13 Oktober. Setahu saya ya termasuk golongan orang mampu, karena beliau ini yang saya dengar itu punya usaha travel untuk umroh. Di tempat tinggalnya, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Hamka adalah warga yang sudah menetap lama. Sejak tahun 1985, ia sudah tinggal di kelurahan tersebut. Tetangga yang mengenal sosok Hamka sejak lama, Sugandi, bercerita, Hamka adalah sosok yang ramah, namun tertutup dari lingkungan. Kalau sosok Pak Hamka itu orangnya baik ya. Baik dalam artian bukan rekayasa gitu ya. Baik memang sebenarnya orang baik gitu loh. Dia kalau untuk masyarakat lingkungan itu setiap bulan puasa itu dia selalu membagikan korma itu ya. Sugandi terakhir bertemu Hamka pada pertengahan Oktober lalu. Saya terakhir komunikasi dengan beliau itu tanggal 13 sepulang sholat Jumat, bareng saya pulang ya 13 Oktober. Ya saya komunikasi biasa aja. Ya istilahnya say hello aja gitu, gimana kondisi sehat apa? Ya sehat, dia bilang gitu aja. Sosok NP, istri Hamka, tak banyak diketahui warga setempat. Sama seperti Hamka, sosok NP yang disebut warga seorang sarjana kebidanan juga sangat tertutup. Ia tak pernah terlihat bersosialisasi di lingkungan. Kenal secara pribadi dan secara umum tidak ya. Karena memang dia tidak jarang keluar, sama seperti suaminya juga gitu. Jadi dia jarang ketemu juga, sama saya jarang ketemu. Mungkin hampir nggak pernah ketemu lah. Bambang, tetangga yang juga mengenal Hamka sejak lama, menceritakan Hamka tidak pernah membicarakan istri maupun kedua anaknya. Soalnya dia orangnya tertutup, Mas. Komunikasi kurang sama warga ini kurang, berbaur kurang, Mas. Yang saya tahu ya, saya tahu dari dia bujangan tahu. Begitulah dia. Dia paling main kalau sama yang dia senangin aja kayak kawan-kawannya yang akrab, baru dia ngobrol. Kalau pakai kita nggak pernah. Dari penelusuran kami di TKP, terlihat beberapa kendaraan milik keluarga Hamka tertutup debu, seakan lama tak digunakan. Warga menuturkan kendaraan-kendaraan ini tidak pernah meninggalkan garasi. Ketua RT 6 di tempat tinggal Hamka menceritakan, keluarga Hamka merupakan keluarga yang mampu secara finansial. Sepengetahuan tetangga dan warga, Hamka tidak pernah mengeluhkan masalah keuangan. Beliau ini harus pendidikan, beliau itu S2, master tuh, setahu saya. Dan kalau dari segi finansial, ya barangkali setahu saya ya termasuk golongan orang mampu. Karena beliau ini yang saya dengar itu punya usaha travel untuk umroh haji. Dan istrinya pun juga dari kebidanan itu, sarjana kesehatan bidan itu. Namun, penelusuran kami terhadap usaha travel yang dikelola Hamka yang bernama Taka Travel menemui jalan buntu. Tak satupun warga mengetahui kantor Taka Travel. Kami mencoba menghubungi nomor yang tertera pada akun Instagram Taka Travel, namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Akun Instagram Taka Travel tampak aktif menggunakan aktivitas perjalanan yang dilakukan. Namun, tak ada satupun poster promosi yang kami temukan. Begitupun dengan alamat kantor. Akun Instagram ini menunjukkan unggahan terakhir pada Januari 2022 lalu. Meski dikenal warga sebagai sosok tertutup, Hamka Rusdi aktif menunjukkan keharmonisan keluarganya di media sosial. Instagram pribadi Hamka berisi foto-foto keluarga, yakni istri dan kedua anaknya saat melakukan perjalanan yang tampak seperti perjalanan ibadah. Unggahan terakhirnya tercatat pada 10 Oktober 2023 lalu.
Menurut psikolog, keharmonisan keluarga yang tampak dari unggahan di media sosial belum tentu mencerminkan interaksi sosial dan komunikasi di dalam keluarga. Media sosial adalah satu konten adalah untuk konsumsi publik. Biasanya memang yang ditampilkan ya sesuai dengan yang diharapkan seseorang, agar juga persepsi publik kan juga terset di situ. Jadi kita tidak bisa menjadi acuan apa yang ada di dalamnya. Walaupun di dalam media sosial tersebut sepertinya suatu keluarga itu akur, guyup, ya, baik-baik saja. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Terkait ketidakwajaran NP yang mengurung diri bersama jenazah sang suami di dalam rumah tanpa memberitahu warga, psikolog menilai terbuka kemungkinan sang istri mengalami masalah kejiwaan. Yang menjadi misteri menurut saya, karena bisa saja ketika seseorang sudah berperilaku tidak normatif, yaitu keluar dari norma-norma yang seharusnya dia lakukan, bisa saja sudah ada mengalami suatu gangguan. Kalau dilihat pasti ada sesuatu di dalamnya, karena ini tidak hal yang tidak wajar ketika salah satu anggota keluarga kita yang meninggal tapi kemudian dibiarkan sekian lama. Misteri kematian Hamka Rusdi dan anak balitanya masih diselidiki. Hanya NP, sang istri, yang mengetahui apa yang terjadi. Bisa saja karena sang ibu itu terlalu tergantung pada suami, sehingga kemudian ketika sang ayah tiba-tiba meninggal, malah kemudian dia bengong, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kasus kematian Hamka Rusdi dan anak balitanya belum menemui titik terang. Sejumlah dugaan penyebab kematian bermunculan. Kriminolog Adrianus Meliala menduga ada kemungkinan Hamka meninggal karena serangan penyakit kronis. Kemungkinan yang paling dekat adalah dia mengalami satu serangan penyakit, ya. Jadi penyakitnya sudah terminal, ya, sudah kronis, dan ketika ada satu serangan itu lalu menyebabkan dia mati. Sang anak bungsu yang, nah ini juga menarik karena belum diketahui sebab mengapa dia meninggal. Saya menduga dia jatuh fatal, sehingga kemudian lalu bisa menjelaskan mengenai ada luka di kepala, ya. Fitra, penyewa toko di lantai dasar rumah Hamka, mengaku sempat mendengar pengakuan Hamka yang sedang sakit kira-kira 2 pekan sebelum jenazahnya ditemukan. Soal kesehatan ada tanda-tanda yang janggal, Bu, dari Bapak ini? Kalau yang janggal sih enggak ya, cuman dia ngomongnya cuma pucat aja, terus lemes, ya kayak sakit umumnya, panas dingin, meriang gitu. Yang terlebihnya nggak ada sih. Kesininya ya udah nggak pernah, kita pikir jalan-jalan. Udah nggak pernah beli, nggak turun. Kita pikir mah jalan keluar dia, jalan-jalan keluar. Perilaku istri Hamka yang tak wajar dengan mengurung diri di dalam rumah bersama jenazah suami dan anak balitanya diduga karena mengidap masalah kejiwaan. Selain itu, persoalan hubungan sosial dalam keluarga bisa mengakibatkan sang istri tak mampu berbuat apa-apa melihat kematian suaminya. Itu nampaknya tidak siap menghadapi kenyataan itu karena 2 hal. Karena memiliki satu kondisi kejiwaan yang tidak terlalu sehat. Saya tidak mengatakan dia gila, ya, karena kita juga belum tahu apa yang terjadi, tapi bisa saja karena sang ibu itu terlalu tergantung pada suami, tidak dibiarkan untuk menjalankan satu peran sosial tertentu kepada dalam rangka rumah tangganya, sehingga kemudian ketika sang ayah tiba-tiba meninggal, malah kemudian dia bengong, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sikap NP yang tak wajar dan terlihat linglung saat ditemukan warga membuka dugaan lain, yakni kemungkinan sang istri merupakan pelaku di balik kematian suami dan anak bungsunya. Adakah kemungkinan yang bersangkutan linglung karena pada dasarnya tubuhnya kekurangan energi. Jadi dia tidak memiliki kesanggupan untuk merespon pertanyaan atau apapun itu yang dia hadapi. Kemungkinan pemaknaan tentang orang yang linglung dalam situasi yang janggal tersebut memang bisa beragam.
Secara umum, orang-orang yang melakukan perbuatan, kemudian efek atau konsekuensi dari perbuatan itu mengejutkan, di luar dugaan, juga bisa mengalami shock. Tapi karena barangkali dia terlibat dalam sebuah tindak pidana, maka cara dia untuk menyiasati hukum, cara dia untuk mengelabui otoritas penegakan hukum adalah dengan berpura-pura sakit. Dengan berpura-pura menampilkan tubuh tidak siap, tidak mampu merespon apapun. Ini yang diistilahkan sebagai malingering. Reza menyebut kemungkinan familicide, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga dan pelaku akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, kalau ini merupakan aksi pembunuhan dan barangkali juga ada pihak di TKP yang sama yang mencoba melakukan bunuh diri, dan itu dilakukan oleh orang-orang dekat yang memiliki pertalian darah alias sekandung, maka inilah diistilahkan sebagai familicide. Tapi sama seperti halnya kasus-kasus lainnya, pihak kepolisian lah yang akan bisa memastikan apa sesungguhnya penyebab kematian. Hingga kini, polisi terus berupaya menguak kematian Hamka dan anak balitanya. Pemeriksaan terhadap NP, istri Hamka yang menjadi saksi kunci, masih dilakukan. Sejumlah dugaan yang muncul masih perlu dibuktikan. Polisi masih terus mendalami kematian Hamka dan anak balitanya, termasuk memeriksa keterangan dari istrinya sebagai saksi kunci kejadian ini. Mengapa istri Hamka tidak memberitahukan warga sekitar mengenai kematian suami dan anaknya? Dan jangan lupa, ikuti perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024, saya Rangga Indrajana, sampai jumpa.